Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan eksperimen fisika dasar 1. Rekan-rekan semua, hari ini yang akan memandu Anda melalui video, saya Muhammad Gina Nugraha, salah satu dosen eksperimen fisika dasar 1 juga. Dan pada kesempatan kali ini, rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan hukum Boyle. Nah, saya kira juga Anda pasti masih ingat di SMA dulu, sekitar mungkin kelas 2 atau kelas 3, kelas 11 atau kelas 12, Anda sudah pernah belajar tentang gas ideal. Di dalamnya ada hukum Boyle, kemudian hukum Gay-Lussac, sampai muncul persamaan gas ideal. Nah, di depan Anda semua yang ditunjukkan di video ini adalah salah satu alat yang biasa kita gunakan di eksperimen fisika dasar untuk menunjukkan salah satu hukum di gas ideal, itu tentang hukum Boyle. Sebelum ke alatnya, saya coba merefresh kembali apa yang Anda sudah pernah dapatkan. Mungkin saja di SMA Anda harus merefresh kembali, dibuka-buka kembali bukunya. Barangkali kelihatan di papan tulis, saya tuliskan di depan, ingat kembali bahwa apabila ada gas ideal dalam ruang tertutup, kemudian suhunya dijaga konstan, maka tidak ada delta T atau delta T-nya 0, maka perkalian PV sama dengan nRT itu menjadi PV sama dengan konstan, karena T-nya konstan. Nah, perlu diinformasikan teman-teman bahwa yang dipelajari di buku-buku itu adalah gas ideal. Persamaan keadaan yang di depan sana pun itu adalah persamaan keadaan gas ideal. Nah, yang akan saya tekankan terlebih dahulu adalah gas ideal itu memang sebenarnya tidak pernah ada. Tetapi itu adalah pendekatan matematis yang menurut kita dengan berbagai asumsi dia mampu menjelaskan secara garis besar bagaimana perilaku sebuah gas. Oke, bagaimana kalau tekanannya diganti, bagaimana kalau volumenya diubah, dan seterusnya. Oke, berikutnya rekan-rekan semua, di hukum Boyle ini yang akan kita buktikan adalah seperti yang tertulis di depan, itu perkalian antara P dan V itu sesuatu yang konstan. Diingat kembali, P di sana adalah tekanan gas, dan V-nya itu adalah volume ruang yang ditempati oleh gas. Ingat kembali, volume yang di persamaan PV nRT dia bukan volume gas, tetapi volume ruang yang ditempati oleh gas. Karena kita tidak mungkin memegang gas satu persatu kemudian kita ukur. Oke, yang dimaksud dengan volume di sana adalah volume ruangan yang ditempati oleh gas. Oke, berikutnya rekan-rekan semua masuk ke alatnya. Nah, berarti tujuan kita diantaranya di sini itu kan sebenarnya adalah apakah betul apabila temperaturnya dijaga tetap, apakah betul perkalian antara tekanan gas dengan volume ruang yang ditempatinya itu ternyata konstan? Atau mungkin salah? Oke, nah itu yang akan kita buktikan. Nah, di sini rekan-rekan semua saya tunjukkan, barangkali bisa di zoom. Di sini ada dua buah pipa, pipa sebelah kiri, ada pipa sebelah kanan. Kemudian dia dihubungkan oleh sebuah selang. Dan kalau Anda perhatikan di bagian dalamnya ada sesuatu yang mengkilap, fluida yang mengkilap. Ini tidak lain adalah raksa atau Hg. Oke, berikutnya nyambung ke hukum Boyle-nya, mana gas yang terperangkapnya, mana gas yang dalam ruang tertutupnya. Nah, rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri, tadi saya katakan ini ada pipa nih, saya geser-geserkan, ini kedua pipa bisa diubah-ubah ketinggiannya. Di sebelah kiri, ini pipa atasnya bolong. Oke, ini pipa atasnya bolong. Saya ambil sedikit sebagai untuk menunjukkan bahwa pipanya bolong. Oke. Ya, sebagai contoh. Nih, saya ambil ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa ini pipanya bolong. Nih, dia bisa masuk. Oke. Artinya bahwa pipa yang keadaan terbuka ini dia selalu berinteraksi dengan udara sekitar. Dengan kata lain, udara sekitar menekan permukaan yang bagian dalam ini, menekan menekan yang raksa ini. Beda dengan yang sebelah kiri, rekan-rekan semua, di sebelah kanan, pipa yang ini, itu dia tertutup.
pipa yang sebelah kanan dia tertutup. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman lihat semuanya, saat ini ada sesuatu yang kelihatannya transparan, tidak ada apa-apa. Kelihatannya seperti itu. Baru bagian bawahnya ini ada raksanya. Oke, nah di bagian yang kelihatan kosong ini sebenarnya ada gas yang terperangkap. Dia tidak bisa keluar, kenapa? Karena bagian atasnya jelas tertutup. Memang si kacanya tertutup, dan bagian bawahnya dia juga dihalangi oleh raksa. Nah, inilah sistem gas yang akan kita tinjau. Berapa tekanannya, berapa volumenya. Sekali lagi, sebelum Anda nanti melihat berbagai data, saya sampaikan kembali bahwa gas yang terperangkap di sini sebenarnya adalah gas nyata. Gas nyata dalam artian adalah gas yang memang ada di lingkungan kita. Ada nitrogennya, ada hidrogennya, dan seterusnya. Nah, pendekatannya adalah kita mendekati gas ini seolah-olah kita asumsikan sebagai gas ideal. Sehingga berlaku persamaan yang PV sama dengan nRT. Dan karena T-nya kita juga anggap konstan, maka perkalian V dengan si volume ruangnya itu konstan. Oke, nah berikutnya seperti ini rekan-rekan semua. Bagaimana untuk menentukan tekanan dari gas yang terperangkap yang di sini? Oke, Pak, ini ada gas yang terperangkap, bagaimana menentukan nilai tekanannya? Dengan barometer jelas tidak bisa. Kenapa? Karena gasnya di bagian dalam. Dia tidak langsung berinteraksi dengan udara sekitar. Nah, bagaimana caranya? Saya kira Anda masih ingat di SMA dulu ada tentang tekanan hidrostatis. Oke, ingat kembali bahwa silakan dibaca-baca kembali. Apabila ada fluida yang dihubungkan dengan wadah yang terhubung, ini pipa U lah kita anggap, maka pada ketinggian yang sama, saya ambil contoh di sini ada raksanya. Nah, kalau kita tarik lurus teman-teman, di sini, taruhlah misalkan di sini, mohon maaf saya ambil dulu mistar supaya lebih jelas. Oke, nah kalau teman-teman lihat di sini ada raksa. Nah, raksa yang pipa sebelah kiri itu berbeda ketinggiannya dengan raksa sebelah kanan. Oke. Nah, kenapa bisa berbeda? Tadi alasannya adalah karena yang sebelah kiri dia berinteraksi dengan udara luar, sedangkan yang sebelah kanan gas yang terperangkap dia tidak langsung berinteraksi. Dia memberikan tekanan tetapi jelas berbeda tekanannya dengan udara sekitar. Nah, ingat kembali, pada ketinggian yang sama, taruhlah saya katakan ini adalah tekanan di A, ini adalah tekanan di B, kedua nilai tekanan ini bernilai sama. Silakan dibaca kembali di tekanan hidrostatis. Tekanan di sini diakibatkan oleh siapa? Ingat kembali karena dia terbuka, jelas bahwa tekanan yang di permukaan raksa sebelah kiri tidak lain adalah tekanan udara luar. Yang Anda bisa mendapatkan datanya langsung dari barometer yang ada di lab. Nah, tekanan yang di sini atau sama dengan P0, kalau saya katakan tekanan udara luarnya adalah P0, dia tekanannya sama dengan yang ada di sini. Berikutnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat titik yang ini ditekan oleh siapa? Jelas bahwa titik yang ini dia tidak berinteraksi dengan udara luar. Titik yang ini ditekan oleh bagian atasnya. Siapa itu? Yaitu raksa setinggi ini. Anda bisa melihat tingginya berapa raksanya. Dan di tekanan hidrostatis saya kira juga Anda masih ingat ada persamaan bagaimana tekanan yang dihasilkan oleh sebuah fluida yang sedang diam, yaitu rho G dikalikan dengan ketinggiannya. Maka di sini Anda bisa dapatkan, oh Pak, di sini dia ditekan oleh fluida setinggi ini. Dan jangan lupa di bagian yang kelihatannya kosong ini adalah ada gas. Sehingga tekanan yang di sini dia adalah tekanan rho GH yang raksa ditambah dengan tekanan gas. Sekali lagi, tekanan yang di sini dia adalah tekanan diakibatkan oleh raksa setinggi yang ini. Anda bisa lihat dari mistarnya, ditambah tekanan dari gas yang di atasnya. Tekanan gasnya baru bisa kita peroleh.
Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa tekanan yang sejajarnya itu adalah tekanan dari atmosfer atau tekanan udara luar. Itu bagaimana cara kita menentukan nilai dari tekanan si gas yang terperangkap ini. Nah, berikutnya, ingat di boiler ada tekanan, ada juga volume. Bagaimana cara menentukan volumenya? Cara menentukan volumenya, teman-teman, lihat kembali. Yang dimaksud volume di sini kan adalah volume ruangan yang ditempati oleh gas. Yang tidak lain adalah setinggi ini. Yang terlihat kosong, ini ada gasnya. Nah, kalau kita lihat, karena dia berbentuk tabung, ya berarti volumenya kurang lebih volume berbentuk tabung atau silinder. Bagaimana cara mencari volume silinder? Saya kira Anda juga sudah tahu, luas alas dikali tinggi. Tingginya sudah ada dari sini. Taruhlah Anda bilang apakah Y, apakah T, silahkan. Pak, bagaimana menentukan luas permukaannya? Luas permukaan tabung yang diisi oleh gas ini. Itu yang menjadi permasalahan yang lain. Kenapa, rekan-rekan semua? Ingat, gas itu berada di bagian dalam si kacanya. Sehingga diameter yang harus kita ukur adalah diameter dalam dari kacanya, bukan diameter luar. Padahal, nah ini tertutup semua rekan-rekan semua. Ini tertutup. Gitu. Kita tidak bisa mengukur bagaimana diameter dalam dengan jangka sorong misalkan, dengan mikrometer, apalagi dengan mistar. Oleh sebab itu, kita menggunakan alat bantu pengukuran yang lain, yang kemudian dikatakan namanya sliding microscope. Oke, nah sliding microscope, pada pertemuan keempat, seingat saya Anda juga sudah mendapatkan gambaran. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan alatnya kepada Anda. Oke, rekan-rekan semua, ini adalah alat sliding microscope. Oke, di alat ini kita bisa menentukan berapa diameter dalam dari sebuah pipa ini tanpa menyentuhnya. Bagaimana caranya? Yaitu Anda amati di sini, kemudian ditempatkan. Mohon maaf, saya pindahkan sedikit supaya lebih kelihatan. Nah, caranya adalah Anda bisa menyeting posisi si sliding microscope ini. Oke, seperti yang saya tunjukkan ini. Oke. Kemudian berikutnya Anda atur jaraknya, dan kenapa dikatakan sliding? Karena memang dia bisa bergeser. Cara menentukan diameter bagian dalamnya adalah Anda tinggal melihat di sini. Kemudian Anda akan melihat bahwa kaca yang ada di pipa sebelah kiri ini akan terlihat lebih besar. Karena memang fungsinya adalah memperbesar objek. Nah, ketika digeser-geser, Anda akan menemukan perbatasan antara kaca dengan bagian diameter luar dari si pipanya. Ada warna yang lebih terang, nanti akan kami tunjukkan contohnya. Kemudian, Anda tentukan posisi mana perbatasan antara kaca dengan diameter bagian dalamnya. Anda tentukan, Anda catat, di mana posisinya. Bagaimana cara mengukurnya? Persis sama ketika Anda menggunakan jangka sorong. Berikutnya, Anda geser kembali. Kalau tadi misalkan Anda menemukan titik yang paling kiri dari diameter dalamnya, sekarang Anda geserkan sampai menemukan titik paling kanan dari diameternya. Taruhlah misalkan Anda menemukannya di sini. Berikutnya apa yang Anda lakukan adalah Anda catat kembali posisinya di mana. Tadi dengan cara menghitungnya, cara membacanya seperti jangka sorong. Selisih dari posisi yang tadi dengan barusan itu tidak lain adalah diameter dari pipa bagian dalam ini. Oke. Nah, ketika Anda tahu diameternya, maka Anda akan mendapatkan berapa luasan permukaan si pipa bagian dalamnya.
dapat luasannya dikalikan dengan ketinggian, itulah yang merupakan volume gas. Mohon maaf, volume ruang yang ditempati oleh gas. Yang V dalam persamaan PV nRT. Jadi di sini sebenarnya ada dua hal yang Anda hitung. Tekanan gas dan volume ruang yang ditempati gas. Tekanan gas Anda bisa tentukan, tadi sudah saya jelaskan dengan hukum tekanan hidrostatis. Dan yang kedua, Anda menentukan volume gas, yaitu Anda menghitung berapa volume ruangan yang di sini. Oke. Nah, berikutnya rekan-rekan, kami akan tunjukkan beberapa contoh data terkait dengan pengukuran diameter bagian dalam dari si gas, diameter bagian dalam dari pipa sebelah kanan. Berikut kami tampilkan. Oke, baik rekan-rekan semua, barusan Anda sudah melihat bagaimana contoh dalam pengukuran diameter dalam dari pipa sebelah kanan ini, yang tidak lain adalah tempat di mana gasnya terperangkap, yang merupakan sistem yang kita tinjau. Nah, sampai sini Anda sudah tahu bagaimana cara menentukan tekanan gas yang terperangkap, dan Anda juga sudah tahu bagaimana cara menentukan volume ruang yang ditempati oleh gas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuktikan hukum Boyle tadi? Berarti kita ambil beberapa data. Ketika tekanannya kita ubah, dia volumenya akan berubah. Saya akan tunjukkan setelah ini, dan Anda ambil beberapa data, apakah kecenderungan perkalian antara tekanan dan volumenya konstan atau tidak. Oke, caranya seperti apa rekan-rekan semua? Saya geserkan kembali. Oke. Yang yang sliding mikroskopnya. Nah, sekarang kita fokus kembali ke alat yang sininya, alat yang si Boyle-nya. Kalau Anda lihat rekan-rekan semua, ini ada skrup yang bisa dibuka tutup, dan ini bisa menggeserkan si pipa-pipanya. Oke, iya, saya ambil contoh yang ini. Ini bisa digeser-geserkan. Oke, sama yang sebelah kiri juga bisa, tetapi ini agak berat ternyata. Karena mungkin di sini ada yang kotor ya. Tapi kedua pipa ini bisa digeser-geserkan. Oke. Kalau Anda perhatikan, saya pipa yang sebelah kanannya sekarang akan saya geserkan. Perhatikan bagaimana perbedaan ketinggian dari raksanya. Ketika saya geserkan ini ke atas, rekan-rekan semua, saya geserkan ke atas, Anda akan melihat perbedaan ketinggiannya menjadi berubah. Yang awalnya tadi yang pipa sebelah kiri, pipa yang sebelah kanan itu jauh di bawah, sekarang perbedaannya hanya sedikit. Dari sini sebenarnya Anda sudah mengganti, Anda sudah mengubah tekanan si gas yang terperangkap di sini. Oke, ketika saya geserkan, perbedaan ketinggiannya menjadi berbeda.
sehingga jelas bahwa tekanan gas yang di sini itu sebenarnya sudah berubah. Ketika saya ganti, Pak, ketika saya geserkan, perbedaan ketinggiannya beda, tekanan gas yang saya peroleh, berikutnya Anda tinggal menentukan berapakah volume ruang yang ditempati gas sekarang. Jelas bahwa kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ketinggian ruang yang kelihatannya kosong ini, yang berisi gas ini, tadi ketinggiannya berubah. Jadi data pertama Anda geserkan, kemudian Anda cari perbedaan ketinggiannya, kedua raksa ini, gunanya untuk mencari tekanan si gas. Dan berikutnya Anda tentukan tinggi dari si ruangan gas ini, gunanya untuk menentukan volume ruang yang ditempati gas. Itu data pertama. Data keduanya Anda ulang-ulang sampai 10 kali. Nah, caranya adalah tinggal digeser kembali. Nah, gesernya perlahan-lahan, misalkan ya, saya geserkan. Nah, dia berubah. Perbedaan ketinggiannya berubah dan juga si volume gasnya, volume ruang yang ditempati gasnya pun berubah. Dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan berapakah nilai tekanannya dan berapakah nilai volume dari ruang yang ditempati gas. Ambil 10 data dan kemudian Anda tentukan apakah memang memenuhi atau mendekati hukum Boyle atau tidak. Oke, berikut kami tunjukkan 10 data yang sudah kami ambil untuk Anda semua. Berikut kami munculkan datanya. Ya baik, rekan-rekan semua, barusan sudah kami tunjukkan ada 10 data bagaimana menentukan tekanan dan volume ruang yang ditempati oleh gas untuk membuktikan hukum Boyle. Berikutnya, silakan Anda baca kembali LKM-nya. Di sana ada beberapa pertanyaan, di sana ada beberapa tujuan yang harus Anda jawab, yang harus Anda capai. Silakan menggunakan data-data yang kami sediakan di video ini. Anda bisa olah, kemudian Anda jawab seluruh pertanyaan yang ada di LKM-nya. Baik, rekan-rekan, untuk saat ini itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, terima kasih banyak. Ini adalah praktikum terakhir di EFD 1. Besar harapan semester depan rekan-rekan semua kita bisa bertemu langsung tatap muka di kelas, di eksperimen fisika dasar, sehingga Anda betul-betul bisa merasakan, Anda bisa betul-betul bisa memegang, mengambil data secara real dengan alat-alatnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.